Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ira Leningsi dan dua rekan saya, Salsa Amir Rasuli dan Saskia Anzani Safa. Di video kali ini, kami akan membahas tentang penalaran deduktif dan penalaran induktif. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang dianggap benar. Penalaran deduktif adalah metode untuk menarik kesimpulan dengan menghubungkan data-data yang bersifat umum, kemudian dijadikan suatu simpulan atau fakta yang bersifat khusus. Contohnya yaitu premis yang pertama, semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Premis yang kedua yaitu manusia adalah makhluk hidup. Dengan demikian dapat disimpulkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berdasarkan bentuknya, penalaran deduktif terbagi menjadi dua, yaitu silogisme dan entimen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, silogisme adalah bentuk cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus, dan simpulan. Contohnya yaitu premis mayornya adalah semua manusia akan mati. Dan premis minornya adalah si A adalah manusia. Dengan demikian, simpulannya adalah bahwa si A akan mati. Sehingga dapat dituliskan sebuah rumus, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Silogisme terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu silogisme kategorial, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Silogisme kategorial merupakan silogisme yang semua proposisinya merupakan kategori. Yang kedua yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis merupakan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya berupa proposisi kategorik. Yang terakhir yaitu silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif merupakan simpulan atau keputusan berdasarkan beberapa kemungkinan kebenaran, tetapi hanya salah satu yang benar. Yang kedua yaitu ada entimen. Dalam entimen, salah satu premisnya dihilangkan karena sama-sama sudah diketahui. Contohnya, menipu adalah dosa karena merugikan orang lain. Kalimat tersebut dapat dipenggal menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu menipu adalah dosa yang merupakan kesimpulan, dan karena menipu merugikan orang lain merupakan premis minor karena bersifat khusus. Dalam kalimat tersebut yang dihilangkan adalah premis mayor. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya, Salsa Marasuli, NPM 1813-04-1022, akan melanjutkan penyampaian materi mengenai penalaran induktif. Sebelumnya, teman-teman udah pada paham kan mengenai penalaran deduktif yang dapat kita artikan sebagai sebuah penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum hingga ke khusus. Nah, untuk penalaran induktif ini dapat kita artikan sebagai sebuah penarikan kesimpulan dari yang sifatnya khusus hingga ke umum. Untuk penjelasan pengertian penalaran induktif lebih lanjut, teman-teman bisa menyimak penjelasan berikut ini. Kemudian, berdasarkan bentuknya, ada 3 bentuk dari penalaran induktif. Yang pertama yaitu generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga kausalitas. Oke, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu mengenai generalisasi. Oke, setelah teman-teman menyimak penjelasan dari generalisasi tadi, kami akan memberikan sebuah contoh terkait bentuk dari generalisasi tersebut. Kalimat yang pertama berbunyi, murid laki-laki itu pergi ke sekolah dengan memakai seragam sekolah. Kemudian kalimat yang kedua berbunyi, murid perempuan itu pergi ke sekolah dengan memakai seragam sekolah. Kemudian bentuk dari generalisasinya adalah semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Bentuk dari penalaran induktif yang kedua adalah analogi.
Nah, analogi ini dapat kita artikan sebagai sebuah penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal yang mengandung persamaan. Lalu, dari persamaan tersebut ditariklah sebuah kesimpulan. Nah, untuk analogi ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu analogi induktif dan yang kedua yaitu analogi deklaratif. Saya Saskia Anzani Safa dengan NPM 18530410002. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai logika proposisi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, logika proposisi yaitu suatu sistem atau penalaran yang didasarkan atas proposisi, yaitu benar atau salah. Proposisi biasanya ditulis dengan P, Q, R, S, T, P1, P2, Q1, Q2, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai kausalitas. Kausalitas adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan atas hubungan ketergantungan antar kalimat yang mengindikasikan adanya hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Tidak ada suatu gejala atau kejadian yang muncul tanpa adanya penyebab. Misalnya, ketika seorang ibu yang melihat awan menggantung, ia segera mengangkat pakaian yang sedang dijemurnya. Karena tindakan itu terdorong oleh pengalaman bahwa awan yang mendung tebal itu adalah penyebab pertanda akan turunnya hujan, yaitu akibat. Hujan adalah sebab akan menjadikan yang dijemurnya basah adalah akibat. Kausalitas sebab akibat. Pola penalaran ini diawali dengan penjelasan sebab-sebab suatu peristiwa terlebih dahulu. Setelah itu memaparkan akibat-akibat yang ditimbulkan. Sekian pemaparan materi dari saya dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.